Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Dharma dari Kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini saya akan membahas salah satu kasus penting yang sangat relevan dalam masyarakat kita, yaitu tentang perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama, dan bagaimana filsafat ilmu dapat berperan dalam menjembatani kedua sudut pandang tersebut. Topik ini saya ambil dari studi kasus nomor 5 dalam soal tugas UAS filsafat ilmu. Ini bukan hanya masalah medis tetapi juga masalah sosial, etika, bahkan spiritual. Maka kita perlu pembahasan dengan pendekatan yang komprehensif. Saya akan sedikit meringkas kasus ini, di mana kisahnya terjadi di sebuah desa kecil yang dikenal dengan masyarakatnya yang religius. Seorang dokter muda baru saja memulai praktiknya dengan semangat ingin memberikan pelayanan terbaik. Ia merekomendasikan pengobatan modern seperti vaksinasi dan terapi ilmiah. Namun, yang terjadi sangat di luar dugaan. Banyak pasien yang menolak pengobatan tersebut karena mereka meyakini bahwa praktik medis tertentu bertentangan dengan ajaran agama. Salah satu pasien, seorang ibu muda, menyatakan bahwa ia lebih percaya kepada doa dan pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitasnya. Ia bahkan menganggap pengobatan modern sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada kekuasaan Tuhan. Dokter itu merasa bingung karena ia ingin membantu tetapi juga tidak ingin melanggar keyakinan pasien. Situasi ini menciptakan dilema besar, bagaimana cara menyampaikan kebenaran ilmiah kepada komunitas yang sangat religius tanpa menyinggung kepercayaan mereka. Oke, di sini saya akan membahas secara epistemologi dari dua sumber pengetahuan. Disinilah filsafat ilmu hadir untuk membantu kita memahami. Melalui pendekatan epistemologis, kita bisa menganalisis bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Ilmu kedokteran berlandaskan pengetahuan empiris yang diperoleh melalui eksperimen, observasi, dan metode ilmiah. Setiap pengobatan harus melalui proses uji klinis, statistik, dan bukti objektif. Di sisi lain, keyakinan agama bersandar pada pengetahuan transendental yang berasal dari wahyu, pengalaman spiritual, dan kepercayaan komunitas. Doa dan pengobatan tradisional dianggap sah karena telah diwariskan dan dijalani dengan keyakinan penuh. Kedua sistem ini memiliki logika dan legitimasi masing-masing, tapi sering terjadi konflik karena keduanya jarang dipertemukan dalam dialog yang sehat. Filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun sumber pengetahuan yang memiliki monopoli atas kebenaran. Lalu saya akan membahas secara ontologi dan pandangan tentang penyakit. Dari sisi ontologi atau hakikat realitas, kita bisa melihat bahwa ilmu medis memandang penyakit sebagai masalah biologis yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun, dalam pandangan religius, penyakit bisa dipandang sebagai ujian dari Tuhan atau bahkan akibat dari gangguan spiritual atau ketidakseimbangan moral. Perbedaan ini menimbulkan benturan makna bagi dokter. Penyakit harus disembuhkan secepat mungkin secara medis. Bagi pasien, mungkin penyakit adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui dengan sabar dan doa. Sekarang saya akan membahas saya membahas secara aksiologi, yaitu etika dan nilai dalam keputusan medis. Masuk ke aksiologi, yaitu cabang filsafat ilmu yang membahas nilai dan etika. Etika kedokteran mengajarkan bahwa dokter harus menghormati otonomi pasien, memberikan informasi yang jujur, dan tetap bertindak demi kebaikan pasien. Atau bisa kita ambil prinsip beneficence non dan non maleficence ya, seperti itu. Namun menghormati pasien bukan berarti membiarkan mereka menolak pengobatan yang menyelamatkan nyawa. Disinilah muncul dilema. Jika dokter memaksakan pengobatan, ia melanggar kepercayaan pasien. Tapi jika ia membiarkan pasien menolak, ia juga melanggar sumpah profesinya. Oke. Filsafat ilmu memberi jalan tengah. Dokter harus menjadi pendengar yang empatik, bukan sekedar penyampai informasi medis. Ia perlu menjelaskan informasi dengan bahasa yang bisa diterima oleh kepercayaan pasien. Jika perlu, melibatkan tokoh-tokoh agama setempat bisa menjadi solusi strategis agar pesan ilmiah bisa diterima lebih terbuka. Lalu di sini saya akan membahas juga pendekatan solutif dan kolaboratif. Maka solusi dari pendekatan filsafat ilmu adalah transdisipliner dan kolaboratif. Artinya ilmu kedokteran tidak berdiri sendiri tapi berdampingan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal.
Langkah-langkah yang bisa dilakukan itu antara lain, yang pertama ada edukasi kesehatan berbasis budaya dan agama. Lalu yang kedua ada kolaborasi antara dokter dan tokoh agama dalam penyuluhan. Dan yang ketiga ada peningkatan literasi sains yang tidak merendahkan kepercayaan. Lalu yang terakhir ada dialog terbuka antara komunitas medis dan masyarakat religius. Semua ini bisa terwujud jika kita meninggalkan pendekatan siapa yang benar dan memulai pendekatan bagaimana sih kita bisa memahami dan membantu satu sama lain, seperti itu kurang lebih. Lalu untuk terakhir saya ada penutup. Sebagai penutup saya ingin menekankan bahwa filsafat ilmu bukan hanya teori, tapi alat refleksi yang sangat penting untuk kehidupan nyata. Konflik antara ilmu dan iman bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, tapi justru harus dijembatani dengan pendekatan yang bijak, etis, dan manusiawi. Dalam dunia yang kompleks ini, kita perlu lebih banyak mendengarkan dan memahami, karena pada akhirnya tujuan dari ilmu dan agama adalah sama, menjaga dan memuliakan kehidupan manusia. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang telah sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi bersama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal semua. Sampai jumpa.